Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Mustika Wanda dengan NIM 2211020049. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Yasser Arafat dan juga tentang organisasi ISIS. ISIS ini didirikan sebelumnya yaitu organisasi Al-Qaeda di Irak yang didirikan oleh Zarqawi pada tahun 2004 karena Irak yang telah dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, kemudian di kebijakan Amerika Serikat membubarkan militer Irak dan mengangkat pemerintahan di Irak itu menjadi orang-orang Syiah. Nah, karena militer ataupun orang-orang yang telah dibubarkan tadi menjadi orang Syiah, maka dia mengajak masyarakat sebelumnya untuk memerangi mereka karena menganggap mereka adalah ancaman dan juga berideologi yang berbeda dengan si Zarqawi ini. Jadi orang-orang Syiah yang telah dinaikkan pangkatnya oleh Amerika Serikat ini diperangi oleh pengikut-pengikut dari Zarqawi ini. Kemudian karena hal tersebut makin membludaklah orang-orang yang mengikuti Zarqawi ini karena ideologinya tersebut. Pada tahun 2006, ketika kekuatan ideologi orang yang dibawa oleh Zarqawi ini semakin kuat dan berganti menjadi nama ISI atau Islamic State of Iraq yang awalnya itu Al-Qaeda. Kemudian pada tahun 2010 ISI ini dipimpin oleh Abu Umar al-Baghdadi yang kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Kemudian pada tahun 2011 di Suriah terjadi pemberontakan dan demonstrasi terhadap rezim Syiah Bashar al-Assad, dan dengan senyap ISI mengirim bantuan ke Suriah atau Al-Nusra atau nama kelompok mereka Al-Nusra yang ada di Suriah. Pada tahun 2014 karena mereka sudah saling terhubung, terbentuklah Islamic State of Iraq dan Syria atau dikenal dengan ISIS karena penggabungan antara Irak dan juga Suriah. Pada Juni 2014, ISIS merebut kota Mosul dan dampaknya warga di sana melarikan diri. Pada Agustus 2014, ISIS mengambil alih kota Sinjar dan genosida terhadap orang Yazidi secara massal di Sinjar. Oktober 2014, Amerika Serikat menjalankan operasi Inherent Resolve demi membasmi ISIS. Pada Januari 2022, ISIS menyerang beberapa penjara di Suriah. Berikut adalah kronologi secara rincinya tentang ISIS ini. ISIS ini dikenal sebagai ISIL atau DAESH, merupakan kelompok militan ekstremis yang muncul dari sisa-sisa pemberontakan di Irak setelah invasi Amerika. Tahun 2003, akar organisasi ini dapat ditarik dari kelompok Al-Qaeda di Irak atau AQI. Nah, yang tadi AQI, yang pertama itu adalah AQI namanya, yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Setelah kematian al-Zarqawi ini, banyak perubahan kepemimpinan, yaitu yang kemudian dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi, kemudian mengambil alih kendali dan memanfaatkan kekacauan akibat perang saudara Suriah tadi. Dan pada tahun 2011 untuk memperluas wilayahnya, kemudian pada tahun 2014 kelompok ini secara mengejutkan berhasil merebut kota Mosul di Irak dan secara resmi memproklamasikan berdirinya khilafah yang melintasi perbatasan Irak dan juga Suriah. ISIS menganut ideologi ekstremisme yang sangat radikal dan puritan. Mereka itu sangat anti Syiah. Dan mereka mengklaim otoritas agama, politik, dan militer atas seluruh umat Islam di dunia. Kelompok ini dikenal dengan kebrutalannya yang ekstrim, termasuk eksekusi publik, pembersihan etnis, dan juga penghancuran situs-situs warisan dunia yang dianggap tidak sesuai dengan tafsiran mereka. Pokoknya kalau misalnya nggak sesuai sama pikiran mereka atau nggak sesuai sama ideologi mereka yang tidak mengikuti ideologi si Zarqawi ini bakal dihapus ataupun bakalan dibunuh ya.
Selain kekuatan militer di lapangan, ISIS sangat mahir dalam menggunakan media sosial. Nah, mereka juga menggunakan media sosial untuk mengacaukan pikiran-pikiran orang-orang yang ada di luar sana. Dan propaganda digital mereka untuk merekrut pejuang-pejuang asing dari seluruh dunia untuk menyebarkan ketakutan dan menginspirasi serangan lone wolf di berbagai negara barat dan timur tengah intinya. Puncak pada kejayaannya ISIS ini sekitar tahun 2014 hingga 2015, yang mana ISIS menguasai wilayah seluas Britania Raya atau Inggris yang dihuni oleh jutaan orang serta memiliki sumber pendanaan mandiri melalui ladang minyak yang dikuasai pajak paksa dan penjarahan. Nah, hal ini memicu terbentuknya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat serta keterlibatan berbagai aktor regional seperti Iran, Rusia, militer Irak, dan juga pasukan Kurdi untuk menggempur pertahanan mereka. Nah, melalui pertempuran sengit ini, selama bertahun-tahun ISIS kehilangan kota-kota utamanya, dan pada tahun 2019, benteng pertahanan terakhir mereka di Bogos, Suriah, berhasil dikuasai dan hal tersebut menandai berakhirnya kekuasaan teritorial mereka secara fisiknya. Meskipun khilafah secara geografis telah runtuh dan pimpinannya, Abu Bakar al-Baghdadi kemudian tewas dalam operasi militer Amerika Serikat pada Oktober 2019. Namun, ISIS tidak sepenuhnya hilang dari peradaban ini. Organisasi ini terus bertransformasi menjadi jaringan sel tidur yang melakukan taktik gerilya dan serangan teror sporadis di Irak dan juga Suriah. Selain itu, afiliasi ISIS telah menyebar di berbagai wilayah di dunia, seperti di Afrika, Asia Tengah, dan juga Asia Tenggara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kekuatan militer mereka telah jauh berkurang atau bahkan telah jatuh, tetapi ideologi radikal mereka masih tetap berkembang dan juga masih disebarkan secara diam-diam dan juga tetap menjadi ancaman keamanan global yang paling serius. Yasser Arafat dengan nama kecil Muhammad Abdul Rauf Arafat bin Qudwa al-Husaini. Ia lebih dikenal dengan Yasser Arafat dan lahir pada tanggal 24 Agustus 1929 di Kairo, Mesir. Ayahnya adalah seorang pedagang tekstil keturunan Palestina di Mesir, sedangkan ibunya berasal dari keluarga Palestina di Yerusalem. Sang ibu meninggal ketika Yasser Arafat baru berumur 5 tahun. Setelah itu, ia dikirim untuk tinggal bersama pamannya dari pihak ibu untuk tinggal di Yerusalem. Cita-cita Arafat dari sejak kecil yaitu untuk memerdekakan Palestina sudah terpatri dalam jiwanya. Dari Yerusalem, ia pindah ke jalur Gaza, wilayah Mesir, tidak lama setelah Inggris menyerahkan kekuasaan kepada Israel. Semasa remaja, Arafat sudah memegang senjata melawan Yahudi dan Inggris yang mengambil tanah Palestina. Arafat keluar dari Universitas PAUD untuk bertarung melawan Yahudi selama Perang Arab Israel, yang mana ketika Yahudi berada di sana pada akhirnya menghasilkan berdirinya negara Israel. Pada semasa mahasiswa, ia sudah bekerja di bagian sabotase Angkatan Darat Mesir dengan pangkat terakhir yaitu dengan pangkatnya letnan. Pernah suatu ketika krisis di terusan Suez, Arafat menghancurkan gudang persenjataan musuh di pos Said dan Abu Kabir. Pada akhir tahun 1950, Arafat mendirikan gerakan Fatah dengan tujuan mengajak orang-orang Palestina yang terusir dari Israel pada tahun 1948 untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Zionis Israel ini. Kemudian pada tahun 1969 ia mendirikan PLO. Arafat
meninggal dunia pada tahun 2004 membuat duka bagi rakyat Palestina karena cintanya kepada Palestina. Adapun latar belakang konflik Palestina-Israel, yaitu Palestina merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Masalah ini bermunculan dari gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Ia merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris, yang mana Zionisme sendiri adalah suatu paham dan gerakan bersifat politis, rasional dan ekstrim untuk menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak lama. Terdapat beberapa faktor yang membuat konflik ini terus berlanjut, seperti keinginan untuk menguasai wilayah secara politik dan juga ekonomi, agama, atau faktor sejarah terhadap keduanya. Perjuangan Yasser Arafat. Kemudian perjuangan Yasser Arafat dalam menyelesaikan konflik tersebut apa? Yaitu dalam penyelesaian secara itikat, berdamai merupakan perundingan antara kedua belah pihak. Yasser Arafat dan para pejuang lainnya lebih memilih untuk melakukan pertempuran dalam mempertahankan wilayah mereka. Didirikannya PLO ini membuat gerakan perlawanan semakin kuat terhadap Israel. Terlebih akibat Fatah berdiri dan Yasser diangkat sebagai pimpinan PLO, sehingga menjadi momok bagi Israel dalam konflik tersebut. Untuk mencapai sasarannya, PLO bergerak di bidang politik dan juga militer. Dalam bidang politik, berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan rakyat Arab Palestina adalah suatu perang pembebasan nasional yang dilancarkan dengan dukungan dari negara-negara lain, khususnya PBB. Dalam bidang militer, PLO melancarkan perang gerilya terhadap Israel sambil menyiapkan rakyat Palestina untuk suatu revolusi. Setelah perang 1967 dan sebagai akibatnya, PLO berkembang dengan cepat. Kekalahan total tentara negara-negara Arab meyakinkan para pemimpin Palestina ini bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan oleh rakyatnya sendiri. Dan aksi tersebut dilakukan dari aksi-aksi yang telah dijelaskan tadi, aksi tersebut adalah secara non-diplomasi. Yang sekarang yang akan dijelaskan yaitu adalah perlawanan secara diplomasi. Pada Februari 1999, melalui suatu pemilihan yang diselenggarakan Dewan Nasional Palestina, Fatah berhasil memenangkan pemilihan, dan Yasser Arafat semakin memiliki kewenangan yang luas untuk menyebarkan semangat kebebasan untuk Palestina tersebut. Pada akhir tahun 1969, aktivitas PLO dalam melakukan serangan terhadap Israel semakin meningkat dan pada tahun 1974, ketika dilangsungkannya Fast Summit, para pemimpin Arab memberikan pengakuannya terhadap PLO sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat Palestina yang sah. Ketika banyaknya dukungan yang diberikan terhadap PLO ini, Israel kemudian menyatakan bahwa PLO ini adalah teroris dengan harapan dukungan dan bantuan untuk Palestina, terutama dari Amerika Serikat, dapat dihentikan kepada mereka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pandangan Palestina sebagai teroris seiring waktu pun berpudar. Pada akhir tahun 1980-an, PLO secara meningkat mulai diterima sebagai perwakilan yang sah dari masyarakat Palestina dan berdiri sendiri, dan masa inilah mulai berubahnya orientasi perjuangan kemerdekaan Palestina yang digagas oleh Yasser Arafat ini. Sejak saat itu, sahabat Arafat di forum internasional semakin bertambah. Beberapa di antaranya serius membantu perjuangan Palestina dengan dana maupun diplomasi ini. Namun, di pihak lain, perubahan sikap di pihak Arafat dengan turut menempuh dalam perundingan menyebabkan sebagian pejuang Palestina membencinya.
Para pejuang garis keras seperti George Abbas, Abu Nidal, Abu Musa, dan masih banyak lagi memusuhi orang nomor satu di organisasi Fatah dan PLO itu. Termasuk rintangan yang didapatkannya adalah adanya pertentangan keras dunia barat atau Amerika Serikat terhadap pergerakan kemerdekaannya. Pada 15 November tahun 1988, PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina di Algeria atau ibu kota Aljazair. Presiden pertamanya yaitu adalah Yasser Arafat sendiri yang merupakan ketua PLO. Israel dan negara-negara kuat yang mendukung Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Palestina, dan Israel tetap melanjutkan pendudukannya di wilayah Palestina. Sedangkan PBB Palestina tetap diwakili oleh PLO sebagai peninjau. Pada 13 September 1993, Yasser Arafat dan PM Israel Yitzhak Rabin menandatangani deklarasi perdamaian prinsip-prinsip di Oslo atau perjanjian Oslo. Nah, kronologi kisah perjuangan Yasser Arafat ini masih berlanjut pada 4 Mei 1994, yaitu tercapainya kesepakatan antara Israel dan PLO di Kairo, Mesir. Kesepakatan itu memerintahkan tentara Israel untuk mundur dari 60% wilayah jalur Gaza dan kota Jericho di wilayah tepi barat. Kemudian pada 28 September 1995, Arafat dan Rabin menandatangani perjanjian Taba atau perjanjian Oslo II di wilayah Washington. Wilayah otoritas Palestina diperluas ke tepi barat dan jalur Gaza, serta diizinkannya penyelenggaraan pemilu di Palestina. Dan Yasser Arafat mendapatkan hadiah Nobel perdamaian bersama Yitzhak Rabin dan Simon Peres pada 1994 karena mengubah perang dan kebencian menjadi perdamaian dan kerjasama di Timur Tengah. Dia mengunjungi Israel untuk pertama kalinya pada November 1995 untuk menyampaikan bela sungkawa terhadap Yitzhak Rabin, Arafat terpilih sebagai Kepala Eksekutif Dewan Nasional Palestina yang baru dengan 88% pemilih di daerah otonomi Palestina. Pada April 1996, Arafat menjamin persetujuan PLO untuk menyingkirkan klausa yang menyerukan penghancuran Israel dari Perjanjian Nasional Palestina, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2004. Pengadilan internasional soal pembangunan pagar oleh Israel dimulai di Den Haag, namun Israel memboikot sidang tersebut. Presiden Yasser Arafat yang mengatakan tidak mungkin akan ada perdamaian Israel-Palestina kecuali pagar dan tembok pembatas tepi barat Israel itu dibatalkan. Penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulannya, yaitu adalah Arafat dan koleganya tidak pernah berhenti untuk menyuarakan hak kebebasan bagi negara Palestina sampai pada titik pertempuran bersenjata dengan Israel. Pada menuju akhir abad ke-20, gebrakan untuk berdamai mulai terjadi setelah masa Arafat menjadi pejabat publik atau presiden di Palestina. Lagi-lagi itu hanyalah manipulasi yang dilakukan Israel bagi Palestina untuk memadamkan kobaran api peperangan, yang sebenarnya adalah cara jitu untuk menguasai wilayah Palestina di Gaza dan tepi barat bersama daerah lainnya yang sudah dikuasai oleh Zionis. Yang pada intinya, kontribusi Yasser Arafat dalam mengatasi konflik Palestina dan Israel ini hingga akhir hayatnya pada tahun 2004 tidak selesai. Bahkan sesudah wafatnya pun malah terjadi obrak-abrik terhadap wilayah Palestina sampai sekarang pun yang dilakukan oleh pihak Zionis tersebut. Dalam era kontemporer sampai hari ini, bisa dikatakan putus harapan akan perdamaian antara Palestina dan Israel dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap peristiwa-peristiwa yang dahulu pernah melanda hingga merugikan rakyat Palestina. Baik, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.